Jadi Tuhan menyertai, itu rupanya hubungannya dengan salib. Ngeri loh kalau kamu pikir-pikir betul-betul. Kamu pikir yang happy-happy. Tuhan bersamamu, Tuhan menyertai engkau, isinya apa? Jadi harusnya nanti kalau kamu misa Romo, Tuhan mengatakan Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu. Jawablah, pikir-pikir dulu. Sesungguhnya kalau satu ayat kita bahas, bahkan belum satu ayat tadi kan, kupasan setengah ayat pun sudah panjang lebar. Memang diperlukan selain Ekaristi, dalam arti kalau untuk pengetahuan iman, untuk pembahasan Alkitab di luar Ekaristi, karena Ekaristi memang tidak mencukupi kalau membahas banyak hal. Homili yang dalam gereja Katolik itu kan paling 10 menit ya. Kalau sudah mulai 15 menit itu sudah orang banyak lihat jam. Ya, lihat aja kalau Romo Jumi udah rada-rada panjang itu kan dia suka ngomong panjang kan? Udah orang lihat jam, kok Rama Bayu tahu aja kan dulu saya muridnya. Tahu ya. Lihat jam, kalau enggak udah mulai gini-gini. Kalau enggak menguapnya gede lagi. Kadang-kadang saya gitu lagi homili itu saudara-saudara gitu. Nah, maka kita bahas di sini yuk, kita bahas. Tuhan menyertai engkau, apa maksudnya? Ini masih ayat yang sama. Saudara-saudari, disertai Tuhan itu kan artinya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, jadi Tuhan menyertai engkau, gitu kan kalimatnya. Atau dalam bahasa liturgi kita, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu ya. Kalau dalam bahasa Latin itu kan apa? Dominus vobiscum, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, sama dalam liturgi kita. Berarti kan Tuhan menyertai, berarti kita bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kan ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Dalam bahasa manusia, Tuhan menyertai, berarti dalam sudut pandang kita ikut Tuhan. Tuhan datang, kita ikut bersama-sama. Itu kan maksudnya Tuhan menyertai engkau. Lalu bagaimana caranya ikut Tuhan? Kalau Bunda Maria dikatakan Tuhan menyertai engkau, berarti Bunda Maria ikut Tuhan. Pertanyaan kita adalah bagaimana cara ikut Tuhan? Tentu jawabannya bukan dari Bunda Maria, tapi dari baginda junjungan kita Yesus Kristus. Yaitu yang tercantum dalam kitab Injil Markus 8 ayat 34. Yuk baca sama-sama. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi cara disertai Tuhan atau cara bersama dengan Tuhan sudah dijelaskan dalam Alkitab dari firman Tuhan Yesus sendiri, Markus 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikut aku, berarti yang mau bersamaku, berarti yang mau disertai olehku, syaratnya 3. 1, menyangkal diri. 2, memikul salib. 3, mengikut dalam arti melaksanakan apa yang beliau lakukan. Berdiri di belakang Yesus Kristus Tuhan. Itu maksud dari kalimat mengikut aku. Nah, kita akan bahas mengenai salib. Jadi bagian kedua kita akan melihat bagaimana Bunda Maria juga mengikuti salib Tuhan. Kita lihat Yohanes 19 ayat 25. Jadi yang dilaksanakan oleh Bunda Maria itu persis seperti yang diminta oleh Sang Kristus. 8 ayat 34 dalam Injil Markus. Kalau kemudian kita melompat kepada Injil Yohanes, itulah yang terjadi dengan Bunda Maria disertai Tuhan. Atau Tuhan menyertai engkau, maknanya terungkap di dalam Yohanes 19 ayat 25. Baca sama-sama. Dekat salib Yesus dan Maria Magdalena. Perhatikan ayat ini. Yang warna kuning salib. Salib, perhatikan kata salib. Yang ayat ini sekarang. Yang warna kuning ayat itu juga berbunyi salib. Persis ya, salib. Salib. Yang diminta adalah salib, yang dilaksanakan adalah salib. Jadi ketika baginda Yesus mengatakan harus pikul salib kalau mau ikut aku, artinya memang disertai Tuhan tuh kaitannya dengan salib. Catatan ini sekarang renungan. Belum akan saya lanjutkan, tapi saya kasih renungan dulu. Jadi Tuhan menyertai, itu rupanya hubungannya dengan salib. Ngeri loh kalau kamu pikir-pikir betul-betul. Jadi ketika Romo mengatakan Tuhan bersamamu, kamu menjawab
Tuhan bersamamu isinya apa? Kamu pikir yang happy-happy? Tuhan bersamamu, Tuhan menyertai engkau, isinya apa? Jadi harusnya nanti kalau kamu misa Romo, Tuhan mengatakan Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu. Jawablah, pikir-pikir dulu. Karena isinya ini. Kenapa kamu menjawab dengan semangat, Tuhan bersama rohmu? Karena kamu belum paham isinya Tuhan menyertai itu apa. Pulang seminar ini pasti nanti kamu mikir. Jangan-jangan minggu depan ketika Romo Jumi, Tuhan bersamamu. Nanti dulu katanya. Iya kan? Loh itu isinya. Nggak sadar kan? Tuhan menyertai engkau, itu hubungannya dengan salib. Maka setiap kali Tuhan bersamamu, diam. Kalau kamu yang sudah yakin tadi firman Tuhan memanggul salib, jawab. Dan bersama rohmu, wah lantang. Tapi kalau masih mikir-mikir, Tuhan bersamamu. Terus nanti yang nggak ikut seminar sebelahmu kan nggak ikut nih. Tuhan bersamamu, dia lantang kan sebelahmu, dan bersama rohmu, syukurin. Nggak ngerti katanya. Nah itu here ya, jangan dianggap serius. Tapi artinya Tuhan bersamamu, Tuhan menyertai engkau, itu konsekuensinya ini gitu loh. Konsekuensinya ini sesuatu yang tidak ringan. Dan itu ternyata dilaksanakan oleh Bunda Maria sebagaimana tercantum dalam Yohanes 19:25. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan seterusnya. Ibunya tentu adalah Bunda Maria. Dan kalau kita lihat, Bunda Maria memang persis berdiri sampai bawah kaki salib. Jadi ketika dikatakan oleh malaikat, Tuhan menyertai engkau, benar. Tuhan menyertai engkau dari sisi Tuhan, dari sisi manusia, manusia menyertai Tuhan, mau mengikuti sampai pada bagian terakhir hidupnya. Dan ini yang terjadi dalam diri Bunda Maria, sebagaimana digambarkan dalam ikon suci ini. Inilah yang disebut memikul salib. Nyambung dengan pertanyaan tadi Bapak itu. Rupa-rupanya juga ada penderitaan yang dialami oleh Bunda Maria. Ketika Bunda Maria mengikuti putranya, bahkan dalam jalan salib itu kan kita dalam perhentian keempat, apa perhentian keempat? Maria berjumpa dengan ibunya. Coba. Enggak, saya cuma mau ngetes aja gitu loh. Iya, Yesus berjumpa dengan ibunya. Saya mau ngetes tengah hari ngantuk apa tidak gitu loh. Ternyata ya ada yang ngantuk ya. Enggak apa-apa. Kalau Anda tidur enggak apa-apa kok, karena suaraku cukup lantang menembus sampai jiwamu. Kembali ke sini. Dalam perjumpaan stasi jalan salib yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Hati mama siapa atau mama mana yang tidak teriris-iris hatinya kalau menjumpai anaknya dalam keadaan seperti itu? Boleh jadi penderitaan yang dialami bukan penderitaan yang sifatnya jasmani, tetapi seringkali kan penderitaan yang sifatnya dalam jiwa itu sering lebih mengerikan, bukan? Contohnya ibu-ibu. Aku harus tanya kepada ibu-ibu karena mohon maaf, aku kan bukan ibu-ibu, nggak pernah hamil. Meskipun perutnya kayak 7 bulan ya, kayak 7 bulan ini ya, tapi nggak pernah hamil. Ibu-ibu saya tanya, kalau anakmu sedang lagi sakit itu gimana ibu-ibu rasanya, Bu? Ya ibu-ibu ya. Kalau para bapak sih santai aja kayaknya ya. Anaknya sakit, ngerokok aja terus. Para bapak mah memang bedegong sih. Ibu-ibu ya, ibu-ibu. Kalau anaknya sakit apalagi berat, panas atau apa, gimana perasaanmu, Bu? Cemas, sakit. Nah ini. Kalau bisa sakitnya saya aja yang gantiin, kira-kira gitu ya. Saya sering mendengar itu. Ibu-ibu ngomong begitu kalau anaknya sakit, apalagi sakit yang berat. Kan ada perkataan, kalau bisa anakku sehat, aku kalau bisa sakitnya dipindahkan ke sini gitu kan. Coba bayangkan kira-kira seperti apa
Pasti ibu-ibu lebih akan merasakan perjuangan batin, pergulatan batin, sakitnya batin Bunda Maria ketika jumpa anaknya memanggul salib, sudah ditampar-tampar, ditendang-tendang, berdarah-darah, dicambuk-cambuk, ditendang-tendang, jatuh 3 kali. Akan seperti apa perasaan seorang mama? Coba bayangkan kalau anakmu dipukuli orang saja yang nggak usah terlalu ngeri, kamu lihat kan ngeri ya. Nah ini para bapak dan para ibu, Bunda Maria memikul salibnya. Jadi sebelum kita semua memikul salib, ini orang Bunda kita ini sudah melaksanakan firman Tuhan, yang mau ikut aku pikul salibnya, salib masing-masing. Jadi ketika Yesus memikul salibnya, tokoh ini yang kita mau teladan juga pikul salibnya. Dengan melihat, ketemu, bahkan tidak hanya itu, kemudian juga Bunda Maria ini sampai di dalam bawah salib, yang sebelah kanannya itu siapa? Rasul Yohanes ya, kemudian sebelah kiri itu Bunda Maria. Coba dibayangkan kalau anak keadaan seperti itu, dan itu kan sakrat maut ya. Saya sulit membayangkan. Tapi saya kira ibu-ibu akan lebih punya hati seorang mama untuk membaca adegan seperti ini. Dan itu memang sudah diramalkan dalam satu nubuat Lukas 2 ayat 35. Nah, kita baca. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu. Nah, munya di sini Bunda Maria. Itu memang sudah diramalkan sejak pada saat Yesus Kristus Tuhan dibawa kepada bait suci yang kemudian kita kenal sebagai 7 duka Maria. Meskipun jumlahnya tidak persis 7, tapi gereja merayakannya sebagai 7 yang dirayakan setiap 15 September. Oke, ini bagian-bagian ini tidak terlalu penting. Tetapi kemudian yang penting adalah perayaan Bunda Maria berduka cita itu berdekatan dengan pesta salib Tuhan. Jadi kalau gereja merayakan liturginya 14 September pesta salib Tuhan, 15 September Bunda Maria yang berduka cita. Kembali ke soal awal bahwa per Mariam ad Yesum. Jadi ketika kita merayakan Bunda yang berduka cita, kita fokusnya tetap pada Yesus Kristus Tuhan, yaitu Maria yang berdiri di bawah salib. Salibnya salib siapa? Salib Tuhan Yesus Kristus. Maka fokusnya tetap, meskipun kita bicara mengenai Bunda Maria, sengsara dan wafat Kristus. Oke, ini perayaannya tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah fokus pada sengsara dan wafat Yesus Kristus. Sekarang kita bicara mengenai 7 duka Maria yang isinya adalah, kalau kita sambungkan, kenapa kemudian sampai ke tema ini? Begini, Tuhan sertamu hubungannya dengan salib. Salib, Bunda Maria sudah berdiri di bawah salib. Dalam keadaan berdiri di bawah salib, Bunda Maria juga memikul salibnya sendiri. Kesedihan yang mendalam tadi, yang sudah diramalkan, jiwamu akan ditembus dengan pedang tadi. Maka ketika kita bicara mengenai Tuhan besertamu, Tuhan menyertai engkau, kemudian dalam hubungan dengan Bunda Maria, kita nyambungnya dengan 7 duka Bunda Maria. Yang pertama nubuat Simeon, yang kedua lari ke Mesir, yang ketiga Yesus hilang, yang keempat berjumpa dengan Yesus di jalan salib, yang kelima berdiri di bawah salib, yang keenam menerima jenazah Yesus, yang ketujuh menguburkan jenazah Yesus. 4, 5, 6, 7 itu sebenarnya satu peristiwa. Hanya gereja kemudian menyusunnya jadi beberapa supaya jumlahnya 7. Kalau 7 itu kan sempurna. Sebenarnya kalau 4, 5, 6, 7 itu satu saja. Lari ke Mesir sendiri, Yesus hilang sendiri. Yang nomor 1 nubuat Simeon sebenarnya bukan bagian dari duka itu sendiri, tapi baru nubuat tentang duka itu sendiri, yang muncul di dalam Lukas 2 ayat 35 yang tadi sudah kita baca. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jadi untuk kita, kalau kita menerima bahwa Tuhan menyertai engkau, selalu ada salibnya. Kemarin atau hari ini tadi kan misa, ingat bacaannya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai. Kamu pikir itu isinya apa? Kayaknya kan indah ya kamu dengarkan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan Tuhan, jangan disertai saya Tuhan, jangan, karena isinya salib. Nah,
Kamu pikir itu isinya apa kalau Tuhan menyertai? Salib. Karena siapa mau beserta dengan Yesus, syaratnya 3. Menyangkal diri, pikul salib. Yang ketiga, di belakangnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menyertai itu 3 itu. Terutama pada salib. Ini yang sudah terjadi pada Bunda Maria sebagaimana dinubuatkan Simeon. Kita lihat Lukas 2 ayat 25. Baca sama-sama. Adalah di Yerusalem dan diulangi dari kata dan sama-sama, dan Roh Kudus ada di atasnya. Berarti apa yang disampaikan Simeon bukan berasal dari Simeon sendiri, tapi dari Roh Kudus. Karena kata-kata yang keluar dari Simeon berasal dari Roh Kudus yang ada di atasnya. Artinya ketika tadi Simeon mengatakan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri dalam ayat 35, ini merupakan ucapan Roh Kudus melalui mulut Simeon. Artinya apa? Memang itulah kehendak Tuhan, sama dan sinkron dengan Markus 8 ayat 34 yang sudah kita baca tadi. Yang kedua, pelarian ke Mesir. Nah, perhatikan, kita langsung baca saja dari ayat 13, dari kata bangunlah, sama-sama kita baca. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, tidak usah sampai selesai. Intinya adalah ini juga merupakan duka yang mendalam. Lihat bagaimana. Lihat bagaimana bukti dari disertai Tuhan. Kalau kita ada di posisi Bunda Maria, kira-kira protes enggak, Bu? Kan tadi itu Tuhan menyertai engkau. Indah kan? Terus begini. Lihat ini begini. Tuhan menyertai engkau. Ini masih bayi merah. Bangun, ambil anak itu, lari ke Mesir. Kalau para bapak akan bilang apa ke Tuhan melalui Gabriel tadi itu? Mana katanya disertai gitu. Ininya mah bukan disertai, ini mah cuma tainya aja katanya gitu. Kan kira-kira gitu kan. Ya ini kira-kira gitu kan, ini disertainya mana gitu. Jadi rupanya kita sampai pada pemahaman disertai Tuhan. Ini agak mengerikan ternyata. Jadi lari ke Mesir ini bagian dari penyertaan Tuhan. Silakan kita lihat ya. Matius 2 ayat 14, sama-sama kita baca. Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Jadi perhatikan waktunya disebut untuk menegaskan harinya siang apa malam? Malam kalau kita sekarang terang apa gelap? Kita saja kamu bisa bilang gelap, apalagi 2000 tahun yang lalu. Malam tentu di Israel sudah gelap seperti wajahnya Romo Bayu. Nomor 2, banyak penyamun karena tidak aman pada zaman itu. Ketiga, suhu udara yang mengerikan, karena kita tahu kalau kamu yang pernah ke Israel, pernah di sana padang gurun lewat apa segala macam, siang panasnya ekstrim, malam panas dinginnya ekstrim. Jadi keterangan pada waktu malam ini mau menegaskan bahwa bukan sesuatu yang mudah. Bahwa janji Tuhan menyertai engkau rupanya isinya lain daripada apa yang dibayangkan oleh kita semua. Tapi Bunda Maria terus melaksanakannya. Dan ketika Yesus hilang, oke, ceritanya kita sudah tahu, ada bagian yang penting yang perlu juga menjadi bagian dari hidup kita kalau kita mau meneladan Bunda Maria, atau tadi judulnya Maria bagi kita. Katanya disertai, kok hidupku begini? Katanya disertai, kok nabrak-nabrak? Bagian pentingnya adalah ini yang bisa menjadi teladan bagi hidup kita. Tapi juga dalam hidup yang lebih luas, dalam arti hidup yang gadget, medsos dan sebagainya, ini juga akan berguna. Nanti saya jelaskan. Yuk kita baca dulu teksnya. Lukas 2 ayat 51. Bersama-sama. Lalu ia pulang Perhatikan yang bagian dicetak warna kuning, baca sama-sama. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Menyimpan di dalam hatinya artinya Bunda Maria protes apa tidak? Tidak.
Bunda Maria ngomel-ngomel apa tidak? Nah kalau kamu ngomong tidak, maka lakukan. Saya cuma mau ngomong gitu loh ya. Bunda Maria ngomel apa tidak? Tidak. Ya lakukanlah begitu gitu. Dalam banyak hal di hidup kita ini terlalu gaduh, sehingga kita kekurangan waktu untuk merenungkan, dalam arti untuk menyimak lebih dalam. Sebenarnya Tuhan ini maksudnya apa? Sebenarnya Tuhan ini maunya apa? Karena kita ini kalau bahasa gampang, bahasa Jepang, teropongnya Tuhan itu jelas, clear, panjang, melihat lebih luas. Kalau kita sudah pakai kacamata, minus, silinder, rabun-rabun, katarak pula. Jadi penglihatan kita ini nggak jelas. Maka peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi seringkali dinilai saat itu juga, dan kadang-kadang menimbulkan protes-protes berkepanjangan dari kita. Saya kurang apa? Tuhan, kok begini, kok dibuat bangkrut Tuhan? Aku kurang apa Tuhan? Aku ikut misa tiap minggu, kolektor 50.000. Ya cuma contoh ini, pokoknya gitu-gitu lah. Pelayanan di Santa Melania, aku jadi lektor, membacaku paling bagus. Aku jadi peserta seminar, bahkan aku menjadi MC di seminar. Ini bukan Mbak Wulan loh, bukan loh, ini bukan. Ini cuma contoh ngawur gitu ya, contoh ngawur. Kurang apa Tuhan? Pembangunan aku nyumbang, gereja apa segala macam. Kok saya dibuat jatuh begini usahaku Tuhan? Tuhan tidak adil. Nah, kira-kira begitu. Artinya, dalam banyak hal dalam hidup kita perlu juga menyimpan semua hal. Tuhan katakan, yang ku perbuat sekarang kamu belum mengerti. Ada memang beberapa dalam hidup kita ini kita belum ngerti. Yang ku berbuat ketika Tuhan membasuh kaki para murid pada malam sebelum sengsara itu kan, Tuhan memberi firman, apa yang ku berbuat sekarang kamu belum mengerti. Jadi setiap kali apa yang terjadi, termasuk juga hal yang buruk seperti contoh tadi Bunda Maria lari ke Mesir, memang belum mengerti. Mungkin Bunda Maria juga belum terlalu mengerti. Jadi tegangan hidup beriman tuh gitu, antara percaya kurang percaya, antara mengerti tidak mengerti. Itulah asiknya hidup beriman. Jadi asiknya hidup beriman adalah kita ini percaya, sesekali agak surut, bener apa ya? Iya apa bener? Ya. Jadi itu namanya tegangan hidup beriman. Bunda Maria mengalami dan ternyata menyimpan semua hal itu, artinya menanti jawaban, bukan mencari jawaban saat itu juga, tapi Tuhan akan jelaskan. Sesekali kita memang protes, ya protes boleh-boleh saja, tapi Bunda Maria diam. Nomor 2, ini nyambungnya dengan era society 5.0 tadi. Hidup kita ini sekarang ini kurang diam, karena hidup kita ini gaduh luar biasa. Bahkan ke kamar kita juga membawa barang seperti ini, tengah malam seperti ini. Kadang-kadang di grup-grup yang saya ikuti, entah saya nggak sebutkan grup apa, kadang-kadang bapak-bapak itu WhatsApp, saya lihat waktunya pukul 3,1, berarti jam 3 dia melek, posting nggak jelas. Coba simak grup-grup yang Anda ikuti, ada nggak orang-orang seperti itu? Ada, saya sendiri Romo katanya. Ya, kira-kira begitu. Kurang diam, terlalu gaduh, dan memang dunia kita ini gaduh sekali. Kegaduhan dunia ini membuat pandangan-pandangan kita terhadap hidup beriman, keheningan dan sebagainya menjadi kurang. Itulah kenapa misa 1 jam sekarang ini terasa lebih lama dibandingkan masa lalu, dan kemudian dialihkan dengan mengambil HP, karena kita punya obat mujarab untuk rasa bosan, yaitu HP. Ini obat mujarab untuk rasa bosan. Saya harus akui, ini memang obat mujarab untuk rasa bosan, termasuk ketika bosan mengikuti perayaan Ekaristi. Maka menyimpan semua hal itu, ini juga dapat dimaknai untuk zaman modern. Perlu ada keheningan, diam untuk waktu-waktu tertentu yang mengkhususkan diri kita untuk mengkaji ulang. Hari ini berbuat apa? Hari ini telah apa lakukan? Hari ini apa kebaikan yang Tuhan berikan? Gereja Katolik punya namanya ilmu yang namanya
Examen conscientiae. Nah, ini masuk sekarang ya. Masuk. Kalau tadi era society 5.0 tadi nyambungnya ke sini. Aku mau mengajak saudara-saudari mengadakan kembali, menyimpan semua hal itu berarti meneliti batin kita. Kembali masuk pada relung-relung batin kita, bukan keluar di dalam bentuk-bentuk hal seperti ini. Penting. Ini mempermudah pekerjaan, ini mendekatkan kita. Tapi kalau ini 24 jam, 7 hari seminggu begini, kita tidak pernah ke dalam relung-relung batin, apalagi hubungan dengan Tuhan. Jujurlah padaku. Ya kan? Ya. Jadi kalau kita nggak bisa kembali kepada diri kita sendiri, jangan harap bisa kembali kepada Tuhan. Karena untuk hening dimulai dari kembali kepada diri kita sendiri, baru kita bisa memasuki ruang batin, ruang rohani, atau saat teduh apapun namanya, untuk masuk kepada hadirat Tuhan. Dan ini kembali kepada problem modern sekarang. Saya jelaskan ya, kita sekarang kehilangan hadirat Tuhan. Pernah nggak misa meskipun kornya bagus apa, kayaknya kok gitu-gitu aja, sepertinya Tuhan tidak hadir. Dalam doa-doamu kok kering-kering begitu saja. Rosario tiap hari, Salam Maria penuh dengan, kayaknya kok cuma gitu-gitu aja. Tidak merasakan damai sejahtera, tidak merasakan hadirat Tuhan. Ini yang mahal sekarang. Mahal, hadirat Tuhan itu mahal. Rasa damai sejahtera, kesejukan batin, rasa aman, tidak merasa insecure dalam hidup. Salah satu kuncinya ini, Lukas 2:51, menyimpan semua hal itu dalam hati, tapi dalam arti kembalilah kepada relung-relung jiwamu sendiri. Pertama-tama itu, supaya dengan itu nanti bisa berjumpa dalam ruang Maha Kudus. Karena batinmu adalah ruang Maha Kudus. Kan Tuhan sudah ajarkan, masuklah ke kamarmu, kunci pintu, lalu Bapamu yang di tempat yang tersembunyi, kan gitu. Sebenarnya sudah ada. Cuma mungkin alatnya yang belum tahu umat Katolik. Sekarang saya mau sampaikan alatnya. Aku bukan pinter, tapi hanya lebih dulu. Karena di seminari kami diajari Examen conscientiae. Jadi ayat dari Lukas 2:51 ini adalah Examen conscientiae secara praktisnya. Bagaimana itu sih? Examen conscientiae, eksamen pemeriksaan, conscientiae kesadaran atau batin. Atau kalau mau kita terjemahkan, pemeriksaan batin. Dalam tradisi seminari itu dilaksanakan 2 kali sehari. Kalau 2 kali tidak bisa, 1 kali 1 hari. Jadi 2 kali jam 12 siang atau makan siang atau istirahat siang. Yang kedua sebelum tidur. Sebelum tidur. Kalau 2 kali tidak bisa karena banyak pekerjaan, 1 kali 1 hari sebelum tidur. Bagaimana caranya eksamen conscientiae? Duduk dengan tenang, tenangkan diri lebih dulu, mungkin dengan bernafas, tenangkan. Setelah itu membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tenang sebentar, lalu mohon rahmat dibimbing. Tuhan, mohon rahmat agar aku bisa mengenali hari ini dengan baik. Mengenali hari ini. Setelah itu diam sebentar, dikenali hari ini. Dari tadi pagi kamu lihat lagi dalam pikiran, apa tadi pagi bangun? Waduh, bangun-bangun sudah ngomel sama istri umpamanya. Tuhan, hari ini roh buruk. Ternyata pagi-pagi sudah aku ngomel sama istri. Tuhan mohon ampun, aku mau ingat ya Tuhan, besok tidak begitu. Lalu agak siang, oh siang aku ngantar anak, anakku ceria, dia bisa cerita dengan happy. Tuhan terima kasih, hubunganku dengan anak tadi kira-kira jam 11 aku jemput, baik. Aku sebagai ayah yang baik ternyata ya Tuhan ya, hari ini terima kasih Tuhan. Tengah hari makan siang traktir Romo Jumi. Romo Jumi seneng ya ditraktir makan. Dia senangnya apa sih? Sate umpamanya ya. Tuhan terima kasih ketemu Romo Jumi, seneng meskipun dia itu pernah membuat saya sebel, tapi sekarang saya udah nggak sebel, udah seneng lagi gitu loh. Ini cuma fiktif loh ya, nggak masalah kan ya, fiktif aja kan. Ini kan conscientiae tadi sehari, terima kasih hari tadi makan siang seneng aku Tuhan, rahmatmu terima kasih Tuhan. Sampai sore sampai malam hari itu juga, itu tidak makan waktu banyak,
Tapi itu bagian dari menyimpan semua hal itu dalam hati, kembali pada relung-relung hati. Kalau sudah begitu, itu sudah doa sebenarnya. Karena di sana muncul ada rasa syukur, ada permohonan ampun, ada seluruh hari diberkati, dan minta berkat untuk hari berikutnya setelah kita tidur malam itu. Itu sudah doa. Doa itu bukan selalu yang panjang-panjang rumusan. Kalau kamu doa rosario itu ya baik, itu doa rumusan. Doa rosario itu baik, doa novena itu baik, doa apapun baik. Tetapi doa yang ada kata-katanya membuat kita resikonya jatuh ke dalam apa? Mengucapkan rumus doa dan bukan berdoa. Ya pernah enggak? Pernah enggak? Jadi kayaknya kamu tuh rajin berdoa. Jam 6 pagi malaikat Tuhan, jam 7 pagi rosario, jam 9 doa koronka, jam 12 novena, sehari doanya 13 kali, masaknya kapan? Ini cuma contoh. Tapi kok nggak merasakan hadirat Tuhan? Bisa. Nah ini di masyarakat Society 5.0 penting sekali, mengambil waktu, yaitu kembali dalam relung hati, yaitu mengambil waktu hening saat teduh, dan caranya eksamen. Coba nanti praktekkan. Tapi itu memang nggak langsung jadi loh. Itu perlu dilatih setiap hari. Kami di seminari melakukan itu semua. Jadi terbantu untuk merasakan hadirat Tuhan. Terbantu ya. Tidak selalu, karena seperti saya katakan, hidup beriman itu ada dalam tegangan. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang percaya banget, kadang-kadang kurang. Saya yakin Bunda Maria pun mengalami naik turun seperti kita. Meskipun kalau Bunda Maria lebih sakti daripada kita, karena beliau lebih terarah kepada suara Tuhan. Maka mungkin kalaupun kurang-kurang, tapi nggak seperti kita lah. Kalau kita kan kurang, protes dan sebagainya. Jadi ini kita bisa praktekkan. Nyambungnya dengan masyarakat modern adalah perkuat hati, supaya hati masih punya ruang-ruang untuk pribadi, dan dengan ruang pribadi itu kita bisa berjumpa dengan Tuhan, sebab Tuhan dijumpai dalam keheningan. Kan itu persoalannya, kan itu Tuhan dijumpai dalam keheningan. Nah ini perlu latihan setiap hari. Saya memberanikan kamu untuk melaksanakannya. Kalaupun bisa waktu malam-malam, tidak lebih dari 15 menit kok. Kalau kamu doa rosario lebih lama. Doa rosario itu secepat-cepatnya ngomong 20 menit. Itu kalau cepat. Kalau saya setengah jam karena saya lama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kalau saya begitu. Tapi akan ada orang yang Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara ada. Pokoknya selesai aja 50 gitu loh. Ada juga. Tapi eksamen itu kira-kira 15 menit. Saya kira di bagian kedua, meskipun salib kita alami, tapi rupanya kita perlu belajar menyimpan semua hal itu dalam hati, yaitu berjumpa Tuhan melalui relung-relung hati yang terdalam. Kalau tidak begitu, maka peristiwa hidup hanya akan berupa rentetan cerita, ataupun kalau duka dan derita, tumpukan duka dan derita tanpa kita tahu Tuhan maksudnya apa dan maknanya apa. Tapi Bunda Maria tahu ini semua. Contoh yang lari ke Mesir tadi, yuk kita perhatikan ini contoh. Yang lari ke Mesir memang sulit untuk diterima secara akal sehat. Kenapa disertai Tuhan kok seperti itu? Tetapi begitu kita membaca bagian dari pada ayat 15, kita jelas kenapa Tuhan membawa ke Mesir. Yuk kita baca. Sekarang mulai dari ayat 15, dan tinggal sama-sama, dan tinggal di sana. Hal itu terjadi dari Mesir kupanggil anak. Jadi penggenapan firman terjadi dengan peristiwa yang tidak mengenakan ini. Ini kan baru dialami atau baru disadari setelah post factum. Post factum itu setelah kejadiannya. Setelah berlalu waktu, oh ternyata ini dari Mesir kupanggil anakku. Situasi yang malam lari, tidak enak, terburu-buru, terancam kematian, Herodes membunuh dan sebagainya itu. Kemudian menyimpan segala dalam hati. Oh ternyata dari Mesir ku panggil anakku. Oh pemenuhan nubuat firman melalui para nabi. Nah seperti itulah. Kalau kita dalam hidup kemudian sudah bisa mengatakan, oh yang kemarin itu gini, sedih banget.
tapi kita sudah bisa menceritakannya dengan lucu sambil oh. Kalau sudah oh, itu kita pinter. Oh setengah 12, pantesan lapar. Shalom alaikum.